kan, karena emang saya kan orangnya peka gitu kan, sangat sensitif kalau masalah yang kayak gitu. Kebetulan waktu naik itu juga lagi haid. Iya. Saya cuma ngeliat bagian bawahnya, nggak sampai ke badannya gitu loh, di bawahnya, tapi nggak ada kaki, nggak ada apa, nggak ada kelihatan organ tubuh kayak gitu tuh, nggak ada. Lagi haid gitu. Nah terus pas aku manggil, kok ada yang aneh rasanya gitu kan. Pas aku lihat ke atas pohon itu, nah di situ ada satu. Doa dikit, terus siram ke belakang. Tahu apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam. Masih bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di segmen jurnal pendakian kali ini kita sudah kedatangan sahabat kita. Sahabat yang sering kita ajak nongkrong, sahabat yang sering kita ajak mendaki bareng, yaitu Mbak Aini. Gimana kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, di segmen jurnal pendakian kali ini kita akan membahas pengalaman dari Mbak Aini yang katanya memiliki cerita mistis di jalur pendakian di kaki Gunung Rinjani. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita Mbak Aini, ikuti terus channel Batas Malam di edisi Jurnal Pendakian. Nah, Mbak Aini, gimana nih ceritanya? Tapi sebelum ke cerita, kita perkenalan dulu. Ya. Mungkin bisa dikenalkan dirinya ke teman-teman sahabat malam di channel Batas Malam. Perkenalannya sudah nama doang atau gimana nih? Ya, nama gitu. Ya. Nama saya Sahratul Aini, biasa dipanggil Ain atau Aini boleh. Saya dari Jonggat, tapi tinggalnya di Terong Tawah. Terus apa lagi? Gimana nih cerita pendakiannya nih biar kita bisa tahu gitu pas mengalami mistisnya kayak gimana selama jalur pendakian itu. Jadi kan waktu itu kita naik ber-5 orang. Kebetulan ceweknya cuma 2 kan, aku sama satu temanku lagi. Kita emang sengaja naik karena kan Propok tuh deket ya, itu lokasinya di Propok 1. Nah terus naiknya itu mulai naiknya itu jam 2 siang. Jam 2 siang. 2 siang kita jalan sekitar 2,5 jam lah, karena kita ngebut, nggak mau buru-buru karena kan biar nggak capek. Terus naik ke sana itu kan kita rencananya dari rumah mau bangun tenda di Propok 2. Tapi pas nyampe di Propok 1, kita mau ke Propok 2 tersesat karena kan itu ya semuanya itu baru belum pernah ke Propok 2. Kita kan mau lewat jalur bawah nih, karena kalau lewat jalur Pondo langsung ke Propok 2 kita nggak tahu jalur juga. Akhirnya kita mau ngikutin orang yang di bawah, tapi ketinggalan. Terus pas nyampe di sana, ke jalan ke Propok 2 itu kan di tengah-tengah itu ada hutan ya. Iya. Ini hutan, samping kiri juga hutan, pokoknya hutan di tengah-tengah itu baru jalannya. Nah terus tapi kita kan hujan, lagi musim hujan kita naiknya. Pas ya udah karena kita nyerah, hujan juga, kasihan cewek ini karena kan dia baru pengalaman pertamanya naik gunung kayak gitu. Jadinya kita berhenti di Propok 1 untuk ya udah kemah di situ aja, bangun tenda di situ, hujan-hujanan bangun tenda. Itu antara mau azan ke azan maghrib, bahasa Sasaknya sendikala gitu kan. Iya. Nggak ada yang nyari kayu nih. Akhirnya saya nawarin diri sama teman saya satu cowok, pergi nyari kayu ke hutan. Kita nyari kayu tapi percuma sih nyari kayu, semuanya basah. Tapi tetap usahakan nyari kayu. Ya udah, kebetulan di masuk ke hutan tuh ada satu pohon. Pohonnya tuh lumayan lah besar banget, besar gitu. Terus temanku ini duluan jalan, tak panggil nanti barengan aja jalan, tapi dia kayak kekeh mau jalan duluan nyari. Ya udah tak biarin, ya udah duluan dah. Nah pas saya mau nyamperin dia tuh, saya tuh emang udah Firasat ya udah firasat gitu kan, karena emang saya kan orangnya peka gitu kan.
sangat sensitif kalau masalah yang kayak gitu. Kebetulan waktu naik itu juga lagi haid gitu. Nah terus pas aku manggil, kok ada yang aneh rasanya gitu kan. Pas aku lihat ke atas pohon itu, nah di situ ada satu penunggunya, tak lihat. Pas di bawah, temanku ini berdiri pas di bawah pohon itu lagi nyari kayu. Saya mau manggil tapi bingung karena takut sama itu. Ya udah, tak panggil, tak kasih kode, bang ayo kita balik, udah mau malam. Karena kita juga nggak bawa HP nggak bawa, senter lain pun nggak bawa. Ya udah akhirnya tak panggil tapi dia nggak mau. Tunggu dulu mau nyari katanya. Nggak ada kayu juga itu, dia basah semua tak gitu. Tapi dia ya udah saya duluan dah ya tak gitu. Karena saya udah saking takutnya. Ya udah saya pergi duluan. Itu yang pertama. Ada lagi setelah di situ, mau diceritain nggak nih? Ya boleh. Terus akhirnya nih kita tahu jalan ke Propok 2 untuk ambil air. Di Propok 2 kan ada tempat ambil air. Iya. Di Propok 2 kan ada tempat ambil air. Karena kita kan mau masak, air yang kita bawa itu kayak pas-pasan banget. Kalau dihabisin malam itu buat turun besok pagi nggak ada. Akhirnya kita nunggu orang lewat mau ke Propok 2 untuk ikut ambil air. Ya udah ada nih orang lewat, kita ikutin. Tapi itu lagi ketinggalan akhirnya, rombongan. Iya, ketinggalan rombongan. Terus ya udah jalan, dah ayo ikutin jalan. Kan kalau ada jalan itu kan ada kebentuk itu kan sendiri jalannya. Jalur bekas yang pemburu kayak iya, gitu. yang bekas itu kan. Nah, itu kita ikutin, akhirnya nyampe tuh ke Propok 2. Nyampe ke Propok 2 tuh udah malam. Tapi posisinya masih sama, baru selesai maghrib tapi udah malam. Setelah itu ya udah si teman ini udah itu ada kejadian lucu di sana. Teman itu kecebur di itu dah pokoknya. Di tempat ngambil air. Iya. Itu lucu banget nanti dah. Terus pas baliknya di tempatnya, kita pergi berempat. Satu cewek itu diam di tenda karena jaga tenda. Harus nunggu ya. Ya harus nunggu. Saya cewek sendiri. 3 cowok pergi ambil air. Saya paling depan posisinya jalan bawa senter. Cuma aku yang bawa senter. Itu pun pakai HP. Terus yang paling belakang tuh ada teman kuliah. Terus dia bilang, saya udah ngerasa kok kayak ada satu lagi nambah orang jalan di belakang. Padahal temannya cuma bertiga, 3 orang di belakang saya. Satu nunggu di tenda. Iya, satu nunggu di tenda. Saya ngerasanya kok ada yang nambah lagi satu kan gitu. Terus saya tanya lah nih, namanya kan Bang Dimas yang paling belakang. Bang Dimas, iya Ain, dia bilang gitu. Baik-baik aja kan, tak gituin. Enggak, katanya. Ininya. Ntar saya merinding ya. Pokoknya ininya mulai ngerasa berat tuh. Enggak Ain, katanya. Ada satu lagi Bang Fuad, dia urutan ketiga. Kebetulan kan kita bawa air tuh, ada bawa air. Bang Fuad, coba deh kasih air, gituin. Dia bacain doa kan, tau lah kan, air. Dibacain doa, dikasih minum. Terus setelah minum nih, udah dia minum nih. Siram ke belakang dikit ya, tak gituin. Air itu siram ke belakang dikit, ke belakangnya Abang Dimas. Oh iya, udah dia minum gitu, doa dikit, terus siram ke belakang. Tahu apa yang terjadi? Gimana tuh? Samping saya lewat. Lewatnya. Yang di belakang tadi itu langsung nyalip kita di belakang, di samping saya. Itu posisinya pas lagi di tengah-tengah hutan itu, antara jalur Propok 1, Propok 2, hutan di tengah-tengah. Rumputnya kan tinggi-tinggi, hampir segini lah ya kan. Set, rumput itu Kayak ada yang. ya, suara itulah. Iya. Rumputnya kayak ada angin gitu kan, padahal nggak ada angin.
udah bener-bener tuh dia lewat di samping saya setelah dia disiram air sama diminum sama teman itu, dan teman tuh hampir dia tuh udah merasa mual. Dan setelah itu ya udah nggak putus-putus nih dalam hati, semuanya tak suruh baca doa ya semuanya tak gituin. Ya udah, yang paling ngerasa tuh yang pas dia lewat pas di betul-betul tengah-tengah. ngerasain Iya. bahwa ada sosok lain iya. yang mengikuti Iya. teman-teman pas di jalur pas ngambil air ya. Ya pas pulangnya, Oh, tapi pas pulang. ya disampingkan anakku. Terus tak tanya ke teman-teman, ngerasa nggak ngerasa, karena mereka kan nggak peka orangnya, Iya. nggak sensitif gitu masalah yang kayak gitu. Ya udah, oh ya udah, alhamdulillah kalau kalian nggak ngerasa, biar nggak takut kan. Yang ngerasa itu cuma yang di paling belakang itu, karena dia yang paling belakang posisinya, dan dia juga orangnya kan pendiam banget, yang Bang Dimas ini. Ya udah, akhirnya kita lewat hutan itu udah ngerasa lega banget. Nyampe tenda, belum mau saya cerita ke mereka, paginya baru saya cerita semuanya. Teman-teman. Ya. Nah ini bisa nggak digambarkan, tadi kan pas nyari kayu itu pas malam-malam kan, itu ngelihat sosok seperti apa itu? Kira-kira bisa yang kayak ini percaya nggak percaya ya? iya. Saya cuma ngelihat bagian bawahnya, nggak sampai ke badannya gitu loh. Berarti ini kayak setengah ya, setengah badan ya gitu. sampai ke bawahnya, tapi nggak ada kaki, nggak ada apa, nggak ada kelihatan organ tubuh kayak gitu tuh, nggak ada. Cuma pas saya begini langsung begitu. Ya, udah gitu Iya, doang. itu posisi teman-teman Lagi tenda semuanya. lagi di tenda cuma Saya berdua aja di situ. Itu teman yang satu ngelihat nggak? Enggak. Enggak ngelihat. Dia asik nyari kayu. Oh iya, iya. Pas saya manggil, ayo bang balik, tak gituin. Tapi dia tunggu dulu deh, belum dapat kayu nih. Dia bilang gitu doang. Ya udah, tak duluan dah ya, tak tinggal. Ya nggak apa-apa, duluan dah, dia bilang. Tapi nggak enak ninggal ya, dia diam aja posisiku, diam, nggak berani di atas. Terus nih kan tadi kan pas nyari air itu kan ada 3 orang nih. Nah tapi kelihatan seperti ada 4 orang. Nah, itu yang ngerasakan itu yang paling depan sama yang paling belakang. Nah itu kan nih posisi Mbak Aini lagi di depan tuh. Itu ngelihat nggak yang di belakang tuh sosok seperti apa gitu? Kalau itu nggak ngeliat, cuma ngerasain aja. Cuma ngerasain aja. Ngerasa kayak, oh iya ada yang nambah satu gitu. Paling belakang. Ada yang ngikutin dah intinya. Itu sampai itu pas balik dari ngambil Balik air. dari air. Nah, ada nggak cerita kan nih ada 1 orang di tenda nih, itu ngalamin hal mistis atau gimana itu? Kalau yang itu katanya sih sejauh ini, kemarin tak tanya, kamu ada ini nggak ngerasain apa kayak gitu pas sendiri di tenda, nunggu tenda? Nggak ada sih katanya. Nggak ada ya. Jadi ya cuma yang pas keluar dari tenda pas nyari kayu sama pas Pulang ambil ambil air itu betul-betul merasakan hal yang begitu mistis ya. Oke, terus paginya setelah kan nih malam nih, paginya itu kayak gimana sih? Paginya itu kan saya ngasih tahu, saya cerita kalau yang pas pulang ambil air tuh karena mereka kan udah tahu jadinya ya, karena kan saya suruh untuk air itu untuk minum, dibacain doa dulu kayak gitu-gitu, jadinya yang lain juga tahu. Oke. Di kan nih dakinya sore nih. Sore siang ya. Jam 2 nyampe di punggungan bukit itu kira-kira jam berapa? Di punggungan bukit itu Iya, di punggungan bukit itu. sekitar jam 4:30 deh. Jam 4:30. Iya, kita istirahat dulu di punggungan itu. Di bawah pohon yang satu itu kan, itu tempat neduh. Yang seharusnya mau camp di Propok 2 jadi camp di Propok 1 karena cuaca. karena hujan itu. Cuaca hujan. Itu selama perjalanan dari jam 2 sampai ke jam 5 itu ada ngalamin hal-hal mistis atau gimana? Nggak ada, karena itu masih pagi banget, masih sore. Nggak ada kalau yang itu. Nggak ada ya. Cuma di sana aja yang nyari kayu sama Pas pulang nyari ambil kayu air. pulang itu. Oke. Gimana? Close-nya? Apa itu? Oke nih Mbak Ain,
Mungkin ada pengalaman atau cerita lain selama mendaki, itu ada hal-hal mistis yang terjadi nggak buat teman-teman nih? Ada, tapi nanti aja. Nanti Kalau itu- yang mau diceritain di komen aja nanti. Kalau Oke. banyak komennya yang minta, ya udah nanti cerita lagi. Oke, siap-siap. Itu lebih seru yang itu di itu kejadiannya di Savana Doroncanga, Sarainduha yang di bawah Tambora. Oh, ini ceritanya di Tambora Ya. nih. Oke, ini cerita bersama Mbak Ain makin seru dan menarik. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan cerita atau mengikuti cerita Mbak Ain di Gunung Tambora bisa komen di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman, terima kasih cerita dari Mbak Ain sangat menarik sekali. Oke nih Mbak Ain, ada saran nggak buat teman-teman yang ingin mendaki nih, buat sahabat malam kita di channel Batas Malam ini? Ini saran aja ya sedikit. Naik gunung pas hike tuh kayak gimana ya? Boleh, cuma saran saya harus tetap jaga kebersihan karena kita kan bertamu ke rumah orang. Jadi kalau mau ganti itu harus dibawa pulang lagi, nggak boleh didiemin di sana. Karena itu kan kayak bahasa kasar itu kan darah kotor. Yang berhubungan dengan darah-darah itu kan sangat sensitif. Apalagi itulah. Jadi saran saya ya, karena saya juga sering ngeliat di tempat pendakian ada banyak saya nemuin pembalut yang udah kotor tapi didiemin di situ, nggak dibungkus lalu dibawa pulang. Nanti dibuangnya di rumah aja, jangan di tempat yang rumah orang. Itu aja sih saran dari saya untuk cewek-cewek yang mau memutuskan tetap naik dalam kondisi hike, itu aja. Oke, cerita dari teman kita Mbak Ain sangat menarik sekali. Oke, cerita dari teman kita Mbak Ain ini sangat menarik sekali. Bagi teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman mendaki yang menarik, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel YouTube Batas Malam. Tetap bersama kami di Jurnal Pendakian. Thank you.